Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita sekalian. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Di kesempatan siang hari ini yang sungguh berbahagia, kami dari Pokjar 13, Sespimen Angkatan 63, kali ini bersama dengan saya, Serdik Kadek Ari Mahardika. Kami siang ini ditemani oleh 4 rekan kami dari Pokjar 13 yang luar biasa. Di sini ada, saya perkenalkan, Serdik Reza Morgan Tarigan, kemudian ada Serdik Firman Taufik, kemudian ada Serdik Dani Rimawan, dan yang terakhir ada Serdik Dayang Riyandika Mahardani. Kesempatan siang hari ini kami berlima di sini akan membahas terkait dengan kepemimpinan transformasional guna meningkatkan kinerja organisasi di era digital. Sebelum kita membahas beberapa hal terkait dengan kepemimpinan transformasional, akan ada beberapa hal nanti akan saya diskusikan dengan rekan-rekan ada di sini. Sebagai ilustrasi dapat kami sampaikan bahwasannya sesuai dengan tema pendidikan kami di Sespimen Angkatan 63, yaitu untuk mewujudkan pimpinan menengah TNI Polri, kementerian lembaga yang presisi untuk Indonesia maju. Siang ini kami tertarik untuk membahas terkait dengan kepemimpinan ini. Mungkin kami bisa mulai dari Serdik Firman. Kebetulan Serdik Firman berdasarkan sepengetahuan kami pernah menjadi Wakapolres di Majalengka. Mungkin bisa disampaikan terkait dengan kepemimpinan transformasional ini, bagaimana yang sudah diterapkan selama ini di tempat Pak Firman sebelumnya melaksanakan tugas. Oke, terima kasih Bang Kadek. Kebetulan kami pada saat di Majalengka itu sebelum menjadi Wakapolres juga pernah menjadi Kabako. Jadi merasakan perubahan gaya kepemimpinan dari pergantian pimpinan di Polres Majalengka. Alhamdulillah kedua-duanya sih baik. Cuman untuk yang pada saat saya menjadi Wakapolres itu kami mendapatkan seorang pimpinan Kapolres yang alhamdulillah mau mengajarkan kita dan cukup inovatif, di mana pola berpikirnya sudah berubah. Yang tadi disampaikan untuk kepemimpinan transformasional itu sendiri, di mana beliau memotivasi kita dalam rangka kegiatan kepolisian, memberikan pelayanan kepada masyarakat, sampai dengan bagaimana kita mengembangkan karir, yaitu dimana melakukan persiapan-persiapan yang dibutuhkan. Sebagai contoh misalnya, saat ini di Majalengka itu, pada saat saya pribadi untuk bisa lulus Sespimen, di Majalengka juga pertama kali terbanyak lulus SIP. Di situ menggambarkan bagaimana Pak Kapolres bisa memotivasi anggota, bisa mengembangkan pola berpikir anggota yang sebelumnya Polres Majalengka itu terkesan dengan wilayah ataupun tempat yang dinyatakan kota pensiun bahasanya. Jadi dulu motivasinya masih kurang anggota dalam rangka melakukan kegiatan ataupun kedinasan. Tapi begitu beliau datang, beliau hadir, mampu memberikan motivasi untuk kita, menyesuaikan sesuai dengan keadaan, serta melakukan berbagai macam perubahan-perubahan yang cukup baik. Berarti perubahan-perubahan yang ingin Pak Kapolres ini laksanakan itu disampaikan kepada anggota. Kemudian dari pengalaman Pak Firman, apakah anggota bisa mengikuti apa yang menjadi kebijakan ataupun visi daripada Pak Kapolres itu? Betul. Jadi pada saat beliau pertama kali hadir, datang menjabat itu menyampaikan langsung apa yang beliau inginkan. Tetapi cara pola berpikir beliau adalah menyesuaikan terlebih dahulu. Karena misalnya, ini ada bahasa dari beliau itu, pola berpikir beliau, kalau kita pemikiran kita di 10, tapi anggota kita masih di 2, itu terlalu jauh untuk mengejar anggota kita untuk bisa mengikuti apa yang kita inginkan. Jadi terkadang pola pikir kita yang di 10, kita sesuaikan dulu paling tidak di 5. Nanti dari anggota yang tadinya pola pikirnya kedua, dia bisa mengejar ke 5 terlebih dahulu. Begitu mereka sudah mendekat ke 5, kita naikkan lagi menjadi ke 7 atau ke 8. Jadi ada tahapan-tahapan. Ada tahapannya, tidak dilihat kondisional kondisional betul. Jadi beliau kalau anggota ya. Kalau yang sudah kita diajarkan di sini, kita diajarkan organization health audit dan environmental scanning. Beliau sudah melakukan itu. Oh, berarti jadi betul-betul beliau dalami dulu bagaimana anggota-anggota
pola berpikir seperti apa, masukannya seperti apa, akhirnya beliau menunjukkan tadinya beliau beri 10, beliau turunkan sedikit. Sehingga yang tadinya di bawah bisa naik, pada saat sudah mulai naik, beliau naikkan lagi. Jadi akhirnya tujuan untuk mencapai ke titik 10 itu tercapai. Dan alhamdulillah selama saya berdinas dengan beliau, luar biasa, akhirnya pola berpikir kami semuanya di Majalengka bisa berubah menjadi memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat di Kabupaten Majalengka. Ya, terima kasih Mas Bang Firman. Pak Reza, tadi sebelum kita masuk ke ruang podcast, tadi kita sempat berdiskusi ya, bahwasannya khususnya di era revolusi industri 4.0 nih, tadi kita membahas terkait dengan kepemimpinan transformasional dan kepemimpinan transaksional. Ternyata dari penyampaian Pak Firman, gaya kepemimpinan transformasional ini sangat baik untuk dapat diterapkan ketika memimpin. Mungkin Pak Reza bisa menyampaikan kepada kita gambaran seperti apa sebenarnya gaya kepemimpinan transformasional tersebut. Baik, terima kasih Serdik Kadek Ari. Sebelumnya kita masuk ke kepemimpinan transformasional, di mana kepemimpinan transformasional itu kita harus tahu artinya dulu. Artinya yaitu kepemimpinan transformasional itu pemimpin yang mampu menginspirasi pengikutnya. Pengikutnya ini di sini sebagai bawahan. Bawahan ya berarti anggota. Jadi dimulai dari pemimpin dulu, bertindak sesuai dengan apa yang direncanakan oleh beliau dan mampu diikuti oleh semua bawahannya. Ini termasuk ke dalam kepemimpinan transformasional ini termasuk baik digunakan untuk di pekerjaan, di kesatuan. Itu baik. Terima kasih Pak Reza. Tadi sudah disampaikan oleh rekan kita Serdik Reza bahwasannya kepemimpinan transformasional itu pada intinya pemimpin itu mampu menginspirasi bawahan untuk mengikuti visi organisasi. Mungkin Pak Dhani berdasarkan pengalaman tugas, tadi Pak Firman sudah menyampaikan ternyata ini bagus diterapkan. Mungkin Pak Dhani bisa menceritakan terkait dengan gaya kepemimpinan transformasional. Terima kasih Bang Kadekari. Saya sangat setuju dengan tadi pendapat rekan Firman kemudian Bang Reza terkait dengan kepemimpinan transformasional. Menurut saya di era yang modern saat ini, kepemimpinan transformasional ini memang sangat cocok diterapkan. Terkait dengan bahwasanya sekarang pola pikirnya anggota kita juga dia lebih kepada bagaimana pemimpin saya berbuat, sehingga dengan adanya yang tadi disampaikan pemimpin harus bisa menginspirasi anggota, maka dengan itu kepemimpinan transformasional ini harus diterapkan di era sekarang karena lebih banyak menginspirasi anggota, kemudian dengan pimpinan berikan contoh setidaknya anggota mengikuti. Dengan begitu ataupun dalam hal pengawasan misalkan anggota tidak bisa melaksanakan apa yang dicontohkan oleh para pimpinan, nanti para pengawas ataupun dalam hal ini Siwas Propam juga bisa memberikan mengarahkan untuk apa yang sudah dilakukan oleh pimpinan dan dicanangkan oleh pimpinan bisa diikuti. Berdasarkan pengalaman Pak Dhani selama ini di Polda Metro itu sudah diterapkan ya pimpinannya? Sudah sangat diterapkan berhasil, ya. Terkait mulai dari Kapolda sampai dengan level direktur. Kalau kami di Polda, mungkin di Kabak, kemudian di Kasubdit juga sudah bisa menerapkan seperti itu. Sehingga kita lebih memberikan kedewasaan kepada anggota untuk mereka berbuat sehingga mereka punya apa yang menjadi inspirasinya anggota untuk bekerja ini mereka bisa laksanakan. Terima kasih Pak Dhani. Mungkin dari Serdik Daeng, pengalaman selama ini di Kalimantan terkait dengan gaya-gaya kepemimpinan yang pernah Pak Daeng temui, mungkin bisa disampaikan pada kita di podcast yang hari ini. Siap, baik, terima kasih Kakak Su. Jadi pengalaman kami sewaktu di Kalimantan Tengah, kami pernah berdinas sebagai Wakapolres juga di Polres Gunung Mas. Di situ kami diajarkan juga oleh Pak Kapolres bagaimana kita dapat mengambil simpati dari anggota supaya anggota ini bisa kita pengaruhi untuk memajukan organisasi tanpa merasa tertekan. Jadi salah satunya adalah kita memberikan perhatian individual terhadap masing-masing personil, kita kenali mereka sehingga mereka pun
apabila ada kendala dalam melaksanakan tugas atau mungkin ada hal-hal permasalahan lain di luar tugas, mereka mau menyampaikan kepada kita selaku pimpinan bagaimana untuk menemukan solusinya. Jadi mereka sangat nyaman, tidak merasa tertekan, sehingga organisasi bisa terlaksana semua pekerjaan dengan lancar. Ya, jadi mungkin itu kunci yang disampaikan oleh Pak Kapolres. Ya, menarik sekali ya Pak Daeng, Sedik Daeng ya, tadi udah disampaikan juga. Mungkin terkait dengan ini Pak Firman, mungkin bisa diceritakan, adakah selama Pak Kapolres memimpin dengan gaya transformasional ini ada kendala mungkin di dalam pelaksanaannya? Mungkin Pak dari internal maupun dari eksternal, kira-kira apa yang bisa menjadi hambatan Pak Firman? Sebenarnya kalau untuk yang jadi hambatan itu pertama kali saja. Pertama kali beliau mulai menerapkan apa yang beliau inginkan di awal. Pertama ya kebiasaan. Kalau saya bilang mengubah kebiasaan. Memang kalau kebiasaan personil yang sudah berjalan sekian tahun, bertahun-tahun sudah berjalan memang agak sulit. Tapi beliau berusaha untuk mengerahkan kita semua. Kebetulan untuk kami yang PJU itu sudah mulai bersama-sama juga mendukung apa yang menjadi kebijakan beliau. Yang menjadi hambatan adalah bagaimana anggota memahami maksud dari yang diinginkan oleh Bapak Kapolres. Kebetulan apa yang diinginkan Bapak Kapolres itu menjadi apa yang diinginkan oleh pimpinan tertinggi juga sebenarnya. Sehingga menjadi yang permasalahan adalah bagaimana kita merubah ataupun memberikan pemahaman kepada para personil apa yang sebenarnya yang harus kita lakukan, apa manfaatnya, apa yang menjadi harapan buat kita semua, seperti itu. Ya paling hambatan yang menjadi hambatan paling itu ya itu pemahaman di awal, tapi hanya di awal. Tapi setelah running nggak ada masalah ya? Kebetulan beliau menjabat hampir 2 tahun. Kebetulan saya dari Kabakop naik menjadi Wakapolres sama beliau juga. Jadi memang di awal-awal saja 3 bulan 4 bulan pertama. Tapi begitu sudah anggota sudah paham, sudah siap, alhamdulillah sampai sekarang Polres Majalengka sudah berlari. Dan yang tadinya kami mediocre bahasa di kami di Polda Jawa Barat menjadi naik kelas papan atas. Mungkin Sedik Reza ada tanggapan juga terkait dengan ini? Kalau kami hanya menambahkan masalah di wilayah kan manfaat kepemimpinan transformasional memang sangat bagus. Bagusnya apa ya? Kita juga selain dilihat oleh anggota, diinspirasi oleh anggota, jadi kita juga di lapangan jadi bisa menahan apa? Menahan misalnya kita mau berbuat negatif, jadi kita sedang mikir, wah nanti anggota saya akan melakukan hal yang sama. Jadi kita mampu membatasi diri sendiri, membatasi dari perilaku kita sendiri di lapangan. Itu yang saya tambahkan. Ya. Terima kasih. Sedik Reza. Mungkin siang hari ini pembahasan kami terkait dengan gaya kepemimpinan transformasional guna meningkatkan kinerja organisasi di era digital atau revolusi 4.0 ini sudah kita bahas panjang lebar. Pada intinya kami dari Pokjar 13 yang melaksanakan podcast pada siang hari ini, kami menyampaikan semoga apa yang kita bahas pada siang hari ini bisa bermanfaat ataupun bisa sebagai bekal tidak hanya kepada kami yang ada di sini, namun juga kepada rekan-rekan Serdik 63 yang lainnya. Baik demikian, kami undur diri, kami dari Pokjar 13, Sesvimen Dikrek 63 menyampaikan terima kasih dan sampai jumpa di lain kesempatan. Salam leadership.